Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan melanjutkan puzzle dari kompetisi Puzzle Klasik 2021, kompetisi yang dibuat oleh setter asal Indonesia. Dan puzzle hari ini adalah Double Back yang dibuat oleh Atin. Ya, sebenarnya untuk series ini saya punya sedikit permasalahan sih ya di sini. Ternyata itu puzzle-puzzlenya memiliki tingkat kesulitan yang lebih sulit gitu dibandingkan yang saya ekspektasikan di awal. Jadi di sini saya agak kesulitan gitu untuk menyelesaikan beberapa puzzle-nya. Kayak contohnya kemarin itu puzzle Easy as Arrow yang puzzle yang terakhirnya dan sekarang pun terjadi lagi gitu untuk puzzle double back yang terakhir. Memang sih mungkin saya belum banyak pengalaman ya dalam menyelesaikan puzzle-puzzle yang non sudoku gitu. Karena biasanya juga lebih seringnya main sudoku. Jadi mungkin agak sulitnya di situ. Dan jadinya juga saya jadi bingung gitu apakah saya mau melanjutkan series ini atau enggak. Tapi ya di sini akhirnya saya memutuskan untuk tetap lanjut seriesnya. Tapi untuk puzzle-puzzle yang nantinya saya nggak bisa selesaikan dengan baik lah intinya. Saya tidak akan melakukan blind solve, tapi hanya menjelaskan saja apa sih intended solve path-nya yang dibuat oleh Atin atau enggak oleh Nusi. Dan di video hari ini nanti saya akan memutar video blind solve saya untuk puzzle pertamanya dan video keduanya akan saya jelaskan apa sih intended solve path-nya yang dibuat oleh Atin. Oke, kita langsung saja lah kita lihat peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah gambar sebuah loop yang tak berpotongan melalui pusat seluruh peta kosong dan memasuki setiap area sebanyak tepat 2 kali. Ya, jadi kita harus menggambar sebuah loop ya. Dan nantinya di setiap wilayah ini dia harus masuk dan keluar tepat 2 kali gitu. Masuk 2 kali dan keluar dari areanya 2 kali. Oke, mungkin contohnya area ini kali ya. Hmm, kalau misalkan ya dia dia bisa seperti ini gitu contohnya. Dia masuk di sini, kemudian keluar dan dia masuk lagi dari sini dan dia keluar gitu. Jadi kayak masuk masuk sekali, kemudian keluar sekali, masuk lagi masuk yang kedua dan keluar yang kedua. Atau bisa aja dilihat dari arah yang lainnya. Yang penting harus masuknya 2 kali dan keluarnya 2 kali. Hmm, Itu menarik banget. Oke, mari kita langsung saja lihat puzzle yang pertama ini dan mulai bermain puzzle-nya. Oke ya, jadi kalau loop yang mengambil seluruh petak putih ya, dia harus di pojokan sini, dia loopnya hanya bisa bergerak seperti ini ya. Karena untuk membentuk suatu loop, kita harus memiliki 2 segmen gitu ya. Pada masing-masing petaknya kita harus memiliki 2 segmen garis. Jadi di pojokan dia hanya bisa bergerak seperti ini. Sama juga di sini, dan di sini. Oke, dia memasuki setiap area tepat 2 kali ya. Berarti iya, kalau kalau dia memasuki kayak contohnya kayak tadi ya, di contoh yang pertama tadi. Dia bakal melewati 4 garis perbatasan nggak sih? Dia melewati satu di sini ya, satu di sini, dan satu di sini, dan satu di sini. Ya, jadi intinya tuh kita harus membuat suatu loop yang di setiap areanya, loopnya itu melewati tepat 4 garis perbatasan ya, supaya dia bisa bisa masuk dan keluar tepat 2 kali. Jadi ada satu di sini, satu di sini, satu di sini, dan satu di sini. Itu totalnya 4. Oke, paham paham. Oke, tapi gimana cara kita menentukannya ya? Di mana dia harus melewatinya? Oh, tapi di area ini ya, area ini cuma ada 4 garis perbatasan ya. Berarti memang harus digunakan semuanya ya, karena hanya ada 4 garis perbatasan. Oke ya, paham, paham, paham. Tapi ini karena di pojokan ya. Kalau di sini dia memiliki lebih dari 4, ada satu, 2, 3, 4, 5. Hmm. Oh, tapi sama ya, ini masih simetris sama kayak gini, maka ini juga harus mengambil seluruh empatnya, 4 garisnya. Ya, area ini selesai ya. Loopnya nggak bisa tertutup terlalu cepat ya, maka bisa kita extend lagi. Oke, satu. Oh, ini udah nggak bisa berbelok ke kanan ya, tapi.
Berarti di area ini masih ada beberapa opsi sih. Maaf ya kalau saya lambat nih nemuin logikanya. Ini baru pertama kalinya nih soal saya bermain puzzle ini, genre ini. Oke, satu, dua. Ini masih ada lima tapi ya. Hmm, gimana sih caranya? Kalau semuanya domino ya dia ya. Banyak banget domino-domino. Di sini dia sudah memasuki satu. Tapi setiap petak itu dia hanya bisa terdapat maksimal tiga nggak sih? Maksimal dua nggak sih? Dua garis yang dilewati oleh loop. Karena nggak mungkin dong kayak misalkan petak ini ya. Ada tiga segmen garis gitu yang melewati tiga garis perbatasan. Kan berarti loopnya bakal bercabang ya, dan itu nggak mungkin. Oke, berarti setiap petak itu dia hanya bisa memiliki maksimal dua segmen garis ya. Kayak petak ini di seluruh garis ini dia hanya bisa memiliki maksimal dua. Udah ada satu di sini. Oh ya, kita bisa selesaikan wilayah ini sih. Ini maksimalnya dua ya di sini. Dan ada satu di sini. Ini nggak mungkin ada segmen karena akan bercabang lagi. Maka harus satunya di sini. Oh, ya gitu ya logikanya ya. Oke, mungkin kalau udah terbiasa bakal lebih cepat kali ya untuk nemuin logika-logika ini. Oke. Dan ya kayak di domino-domino seperti ini ya. Karena dia maksimal dua di sini ya. Berarti ini bakal selalu diambil nggak sih? Dua segmen ini, dua garis batasan ini. Karena kan di sini tadi maksimal dua ya. Dan kita butuh empat. Maka ini dua dan ini harus dua. Ya, ya. Dan ya sama lagi kayak di sini ya. Di sini maksimal dua, maka di sini harus dua. Keren juga logikanya ya. Dan tambah lagi ya di sini domino. Iya, domino sangat membantu banget ya, terutama yang berada di pojokan gitu yang melihat titik hitam di sini atau kayak di pojokan sini. Ini maksimal dua, maka harus ada segmen di sini dua. Sini juga ya. Di sini maksimal dua, di sini berarti harus ada dua. Di sini dua, maka di sini juga dua. Di sini dua, maka di sini juga harus dua. Wow. Oke. Okay. Ya tapi udah ya. Oh, enggak deh. Ini nggak di pojokan nih kalau domino ini. Hmm, hmm. Oh ini nih ya, ini kita butuh dua juga nih. Ada tiga di sini, maka ini maksimal dua dan kita butuh satu lagi. Ini lupa gimana sih cara bekerjanya. Kayaknya nggak mungkin ya. Kalau kalau di sini tertutup, maka petak ini menjadi pojokan ya. Dan dia dua segmen garisnya dia hanya bisa bergerak seperti ini. Dan ini akan membentuk loop sendiri. Dan itu nggak mungkin. Ya, berarti ini nggak ada segmennya. Ini harus naik ke atas sekarang loopnya. Dan tapi kita nggak tahu ya ini bisa berbelok ke kiri atau berbelok ke atas. Tapi mungkin di wilayah ini ya di wilayah ini nggak masalah sih ya, sudah melewati satu, dua, tiga, ya dan terakhir bakal empat di sini atau empat di sini. Oke, agak susah ya untuk mikirin logikanya di sini, harus sambil ngitung juga. Hmm, kita bisa nentuin nggak sih yang mana nih? Kalau dia hmm, wilayah ini gimana caranya? Dia sudah memiliki satu di sini dan satu di sini. Nggak bisa saya visualisasiin gimana caranya sih. Hmm, Oke ya di wilayah ini sih. Di sini ada maksimal dua ya. Berarti di sini kita butuh dua di petak ini dan nggak mungkin yang bergerak ke atas segmennya. Oke. Berarti sekarang petak ini loopnya harus bergerak ke kiri, petak ini harus bergerak ke bawah, petak ini harus bergerak ke atas,
Petak ini harus kita extend lagi dan nggak bisa tertutup terlalu cepat. Nggak ada masalah ya. Ya, petak ini harus turun lagi sekarang. Petak ini harus kita extend dan nggak bisa bergerak ke atas ya atau terbentuk loop sendiri. Ini tapi masih bisa ke bawah. Oke, di sini di wilayah ini kita sudah punya satu dan di sini nggak bisa ya. Tuh, iya kita butuh 4 ya, 4 4 garis perbatasan yang diambil. Kita butuh 1, 2, 3, 4. Berarti harus semuanya yang diambil. Oke, nice. Area ini mungkin. Oh, iya saya miss domino di sini ya. Di sini ada maksimal 2, berarti di sini harus 2 juga. Oke, nice, nice. Sekarang loop di sini harus bergerak ke kiri. Ini harus kita extend. Dan supaya tidak tertutup terlalu cepat ya, ini bakal terbentuk loop sendiri sebelum mengambil petak yang di atas, maka ini harus extend. Sama juga di sini. Dan ya, ini kita bisa lihat sih, loopnya nggak bisa tertutup lagi, maka harus berbelok kanan dan akan bergerak seperti ini. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk puzzle yang pertama. Ya, di sini kita bisa mempelajari banyak sekali ya, hal-hal yang bisa kita dapatkan dari sebuah double back. Di mana di setiap petak itu, dia hanya bisa maksimal 2 garis perbatasan yang dilewati oleh loop ya. Dan juga kita butuh setiap area itu dilewati, garis perbatasannya dilewati 4 kali ya. Sangat menarik banget sih kalau menurut saya genre puzzle ini. Sangat keren konstruksinya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke puzzle yang keduanya, di sini saya mau menjelaskan dulu logika-logika dasar dari puzzle double back. Ya, di sini setelah Atin menjelaskan ke saya ya, logika-logika dasarnya, sekarang saya sudah bisa untuk memvisualisasikan bagaimana sih sebuah double back bekerja. Jadi sangat membantu banget sih kalau menurut saya. Jadi intinya itu di dalam setiap wilayah, kita harus membagi wilayah tersebut menjadi 2 segmen yang berbeda supaya dia dapat masuk ke wilayah tersebut dan keluar tepat 2 kali. Jadi kalau kita lihat contohnya di wilayah ini, dia akan memiliki segmen 1 di sini, kemudian dia akan keluarkan ya dan masuk lagi melalui segmen di sini. Sehingga kita tahu bahwa dia di setiap wilayah itu kita harus membaginya menjadi 2 segmen yang berbeda dan masing-masing segmennya itu harus terhubung semua. Jadi terhubung 1 kali di sini dan segmen yang terpisah di sini juga harus terhubung semua. Dan itu akan sangat berguna banget gitu ketika wilayahnya tersebut akan memiliki bentuk yang semuanya terhubung dalam satu koneksi. Seperti logika domino tadi ya intinya. Karena kalau kita memiliki domino di sini, kita pasti bakal tahu ini bakal selalu ada X gitu di sini. Supaya kita bisa membaginya menjadi 2 segmen yang berbeda. Makanya kenapa di setiap domino ini kita tahu bakal selalu memiliki segmen yang berbelok seperti ini. Karena kita harus membaginya menjadi 2 segmen yang berbeda. Sama juga untuk setiap domino yang lainnya. Dan juga akan sangat berguna banget ketika ada wilayah seperti ini ya, wilayah yang satu koneksi juga seperti ini, dan kita harus membaginya menjadi 2 segmen yang berbeda. Jadi dia hanya akan ada satu pembatas lah ya, satu X di sini. Di mana di atas ini segmennya terhubung dan semuanya di bawah semuanya terhubung. Sehingga dia dapat masuk dan keluar tepat 2 kali. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan puzzle yang keduanya. Dan kalau menurut saya konstruksinya benar-benar luar biasa sekali sih. Karena kita bisa lihat semua bentuk dari wilayahnya ini semuanya terhubung gitu atau memiliki satu koneksi. Wow, jadi logika yang sebelumnya saya jelaskan bisa sangat berguna banget di puzzle ini. Oke, dan mari kita mulai. Oke, seperti biasa di pojokan loopnya hanya bisa bergerak seperti ini karena loopnya harus mengambil semua petak. Oke, dan oleh logika sebelumnya ya, kalau kita memiliki X di sini, maka sekarang petak ini hanya bisa bergerak seperti ini loopnya. Dan sekarang kita tidak bisa membagi wilayah ini menjadi 2 segmen yang berbeda. Itu nggak mungkin. Maka harus ada segmen di sini. Dan logika yang sama bisa kita dapatkan untuk 2 petak ini harus ada segmen. Dan juga sama juga di sini. Ketika kita tidak memiliki segmen di sini, maka petak ini akan bergerak seperti ini. Dan sekarang
wilayahnya tidak bisa dibagi menjadi dua segmen lagi. Berarti harus ada segmen di sini. Dan sama juga logikanya di sini ya. Kalau seperti ini tidak bisa dibagi menjadi dua segmen lagi. Oke. Kemudian kita bisa melihat wilayah ini sih, wilayah ini, dan wilayah ini. Karena kalau kita tidak memiliki segmen di sini ya, kita tahu dari logika sebelumnya, kita harus membaginya menjadi dua segmen yang berbeda dan setiap segmennya itu harus terhubung semua. Jadi segmen di kiri dan segmen di kanan, semua petaknya itu harus terhubung. Jadi tiga petak ini harus terhubung semua dan sekarang loopnya akan bercabang dan itu nggak mungkin. Berarti harus ada segmen di sini dan logika yang sama di dua petak ini dan logika yang sama untuk tiga petak ini. Kalau nggak ada segmen di sini, ini semua bakal terhubung dan bakal bercabang. Sama juga di sini. Jadi kalau menurut saya sangat keren sih itu. Oke, kemudian ya uh, kalau ya, dan kita tidak bisa menarik segmen di sini. Kalau ada segmen garis di sini, sekarang kita tidak bisa membagi wilayah ini menjadi dua segmen yang berbeda. Nggak, sorry, wilayah ini menjadi dua segmen yang berbeda karena bakal ada dua X lah cara lainnya untuk melihatnya. Padahal kalau wilayahnya memiliki satu koneksi seperti ini, kita hanya bisa memiliki satu X. Oke, berarti tidak ada segmen di sini dan sekarang petak ini hanya bisa bergerak seperti ini loopnya. Dan logika yang sama nggak sih harusnya untuk ya di sini ya. Kalau ada segmen di sini, sekarang kita tidak bisa membagi wilayah ini menjadi dua segmen yang berbeda. Oke, dan sekarang petak ini hanya bisa bergerak seperti ini loopnya. Kemudian ya wilayah ini kita butuh satu X ya. Kita harus membaginya menjadi dua segmen, maka X yang hanya bisa di sini. Dan sekarang petak ini harus berbelok ke kiri, petak ini hanya bisa berbelok ke kiri. Kita harus extend loopnya. Di wilayah ini sekarang sudah ada satu X, maka kita membaginya menjadi dua segmen seperti ini. Oke. Oh, dan petak ini sekarang kita bisa extend loopnya. Petak ini hanya bisa bergerak seperti ini loopnya. Dan kita harus membagi wilayah ini menjadi dua segmen yang berbeda. Maka harus ada X di sini. Dan petak ini hanya bisa bergerak seperti ini. Ini hanya bisa bergerak ke kanan. Tidak bisa tertutup terlalu cepat loopnya, maka harus kita extend lagi. Tidak bisa tertutup terlalu cepat. Maka sekarang wilayah ini sudah dibagi menjadi dua segmen. Maka ini harus terhubung. Petak ini harus turun, petak ini harus turun. Petak ini harus bergerak ke kiri, tidak bisa tertutup terlalu cepat, maka wilayah ini harus terbagi dua segmennya seperti ini. Oke, ini harus kita extend lagi. Oke, kemudian mana lagi nih? Petak ini sekarang loopnya hanya bisa bergerak seperti ini. Kita harus extend loopnya. Oke, sudah mau selesai nih. Ya, oke, petak ini sekarang hanya bisa bergerak ke bawah loopnya. Dan ya, ini sudah ada X di sini, maka sekarang di wilayah ini segmennya harus terhubung semua di bagian kirinya. Oke, dan sekarang loopnya hanya bisa bergerak seperti ini. Petak ini sekarang hanya bisa bergerak seperti ini. Ini harus turun. Dan ya, nggak bisa tertutup terlalu cepat ya loopnya. Sebelum mengambil petak ini, maka harus kita naikkan ke atas semua. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video penjelasan saya untuk puzzle yang keduanya. Wow, kalau menurut saya ini benar-benar puzzle yang sangat indah banget sih. Temanya sangat keren banget, di mana setiap wilayahnya memiliki bentuk yang semuanya terhubung gitu, semua petaknya terhubung dalam satu koneksi. Jadi logika dasar tadi bisa kita dapatkan secara berulang-ulang gitu di puzzle ini. Wow. Dan ini merupakan salah satu alasan saya kenapa sih saya pengen melanjutkan series ini gitu. Jadi di sini saya juga jadi ikut belajar gitu bagaimana caranya menyelesaikan genre puzzle yang berbeda-beda ini. Dan juga puzzle-puzzlenya memiliki kualitas yang sangat indah sih seperti seperti di puzzle ini gitu. Jadi sangat pantas banget sih kalau menurut saya untuk dibuatkan videonya. Semoga ini merupakan puzzle terakhir yang saya tidak melakukan blind solve dan puzzle-puzzle sisanya saya bisa menyelesaikannya dengan blind solve.
Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.